Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 Juli 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, jadi saya mohon maaf dulu untuk kemarin ya, yang dimana saya fokusnya itu kan adalah dengan skenario kalau cari buy dengan kondisi breakout di atas. Saya lupa untuk ngasih tahu skenario yang dimana jika marketnya turun, dimana kita bisa nge-buy. Jujur, saya kemarin lupa ngasih tahu ya, karena kan kemarin tuh fokusnya lebih ke time frame daily dan juga weekly ya kan, jadi supaya kita tahu kemana bakal pergerakan arah goldnya. Jadi literally saya lupa kemarin ngasih infonya kalau misalnya dia drop bakal ketahan di mana, dan kalau dia ada konfirmasi sebaiknya kita bisa ambil buy di mana lagi gitu kan. Jujur saya lupa kemarin, beneran saya nggak bohong ya. Saya lupa karena kemarin baru saya bikin market outlook untuk yang member di grup Discord. Saya baru ngeh, bentar kok sayanya video kemarin kok saya belum ada nginfoin sesuatu ya. Dan akhirnya ya udahlah ya. Untuk sekarang baru saya infokan, dan semoga di sini juga kalian pada ngeh juga ya untuk masalah apa yang sudah terjadi dengan kondisi gold beberapa jam kemarin ya kan, yang dimana ini sih belum saya hapus juga ya kan, semua garis yang sudah saya buat dari kapan hari ya kan, yang ada di harga 4166, kemudian 4139 juga ya kan, tengah 4140, kemudian di bawahnya di sini ada 4106 dan 4101. Jadi ini sebenarnya bisa jadi apa namanya? Ini bisa dijadikan acuan sih sebenarnya ya untuk kalian jika semisalnya ingin trade untuk kemarin. Dan kalau dilihat ya benar juga, marketnya itu berhenti untuk melakukan retest secara H4, yang dimana kan H4-nya breakout di atas 4139 ya kan, dan akhirnya semalam ya marketnya turun retest 4139 kemudian naik, tetapi ketahan di harga 4166, dan sekarang dia turun lagi ke bawah. Dan kalau udah kayak begini sih kemungkinan marketnya akan bergerak ranging sampai FOMC meeting di hari Kamis pagi kalau nggak salah ya. Ya Kamis pagi jam 2 pagi WITA atau enggak jam 1 WIB. Kemungkinan sih ini marketnya akan bergerak ranging sampai hari Kamis kayaknya sih ya. Karena kalau dilihat juga dengan data kemarin, kita mendapatkan ISM Services PMI itu sebenarnya di bawah semua ya kan. Sebelumnya 54,5, kemudian forecastnya adalah di 54,2, yang keluar semalam adalah 54 pas. Jadi kalau dibilang ini semuanya turun, ya ini sebenarnya sih turun ya. Jadi kalau dibilang ini seharusnya bergerak naik, iya, cuman sekali lagi marketnya di sini itu sedang menunggu ya untuk masalah FOMC di hari Kamis pagi nanti. Untuk nanti malam kita ada yang namanya ADP Implement Change nih, nggak tahu nih kok bisa ada dua ADP datanya di sini ya. Yang dimana ini untuk Juni tanggal 13, kemudian di sini untuk ADP biasanya untuk di 20 Juni ini nggak tahu nih kok bisa dua di sini ya. Nggak tahu dah. Jadi kalau dilihat apakah ini bisa memberikan dampak sesuatu, mungkin ini dampaknya minor aja sih. Ya, dampaknya minor aja. Oke, untuk sekarang ya kalau kita lihat berarti dari hari Senin kemarin ya, ini marketnya sudah ngebuat kayak doji. Dan sekali lagi ya, dari segi daily adalah marketnya di sini itu belum ngebuat yang namanya higher low untuk masalah daily internal structure. Oke. Dan kalau semisalnya kita beranggapan ini marketnya turun hanya untuk sekedar ngebuat yang namanya higher low, berarti di sini kita bisa menggunakan alat ukur yaitu Fibonacci yang ditarik dari 3941 sampai high kemarin ada di 4203 ya, di 4203. Oke, dan di sini kalau kita lihat ya, 4100 itu adalah 38,2 dan 50% yang ada di harga 4070, yang dimana ini juga bekas adalah resistance become support yang ada di daily, dan itu juga adalah 50%-nya. Jadi kalau misalnya marketnya ini turun hanya sekedar untuk membuat higher low dari segi time frame daily,
Berarti ya udah kemungkinannya turunnya bisa sampai 4103 selaku 38,2 atau melakukan retest dari resistance become support sebelumnya yang ada di harga 4070. Walaupun tuh agak jauh juga ya kan, di bawah 4100. Cuman ya sekali lagi, jika semisal memang memilih marketnya ngebuat higher low baru dari segi time frame daily, ya ini kemungkinannya bisa terjadi. Dan kalau kita lihat juga dari segi daily, saya coba ngasih tahu juga bahwa kemarin di sini ada satu yang namanya BPR dari segi time frame daily. Kenapa saya katakan BPR di sini? Karena di sini ada satu yang namanya bearish fair value gap, ya kan, yang segede gambreng. Kemudian di sini kita terdapat yang namanya bullish fair value gap, satu-satunya bullish fair value gap yang tercipta pada saat kenaikan terbang kemarin, pada saat setelah sebelum ini ya, sebelum NFP. Jadi ini adalah inverse fair value gap-nya dari segi bearishnya, ya kan. Di sini inverse, kemudian marketnya turun dan sudah bergerak naik, dan di sini ada bullish fair value gap-nya. Nah, kalau dilihat berarti kan kita mendapatkan area BPR yang cukup besar. Ya, area BPR cukup besar. Jadi sebenarnya untuk dibilang area BPR bisa di kisaran ini. Ya, untuk area BPR-nya sebenarnya ada di kisaran harga ini saya ambil setengah dari inverse fair value gap dan setengah dari fair value gap-nya. Berarti dari harga 4128 sampai 4118. Dan kalau dibilang hari ini juga sudah kena dari area BPR tengah-tengahnya di sini, ya ini sih sudah kena. Cuman sekali lagi ya kan, kalau misalnya marketnya memilih untuk lanjut turun supaya kena ini bullish fair value gap-nya, ya di sini kalian juga di sini juga bisa kalian untuk lakukan ambil posisi buy. Oke, karena sekali lagi daily-nya ini masih internalnya adalah bullish. Penurunan ini kemungkinan hanyalah untuk ngebuat higher low secara internal structure-nya. Oke, jadi ini secara daily penumpukannya lumayan banyak, ya kan. Di sini ada inverse fair value gap, kemudian di sini ada bullish fair value gap, dan di tengahnya ini adalah BPR-nya. Jadi kalau misalnya marketnya memang respect hanya BPR dan bergerak naik lagi, ya sudah. Tapi kalau dia lanjut turun, berarti kemungkinan adalah untuk mengejar daily fair value gap-nya, baru kita bisa cari buy. Oke? Itu dari segi daily tetap tidak berubah sih. Saya cuma lupa ngasih tahu kemarin ya, karena kemarin literally hari Senin saya lebih provide untuk jangka besar sebenarnya. Oke? Dari segi daily kalau kita lihat stokastiknya ini bergerak naik, dan kalau kita lihat dari segi RSI-nya ini memang kehalang angka 50 ya. Ini agak dilema sih sebenarnya ya, dia kehalang angka 50 ini. Sebenarnya apakah memang bisa bakal break di atas 50 secara daily atau enggak, karena sekali lagi ya, semenjak daily-nya itu turun di bawah 50 itu adalah di tanggal 13 Mei. Jadi semenjak 13 Mei RSI itu tidak pernah break di atas 50. Jadi kalau memang ini bakal dia selesai di 50 dan drop lagi, ini tinggal tunggu aja muter stokastiknya. Maka berarti kita sudah mendapatkan top untuk dari segi weekly atau enggak daily secara external structure-nya untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Ingat ya, daily itu external structure-nya masih bearish. Apapun yang masih di bawah 4382 itu adalah bearish structure. Oke, itu dari segi daily. Sekarang kita ke H4. Oke, ini H4 juga sebenarnya masih sama sih ya, tidak berubah. Yang dimana kalau kita lihat marketnya di sini sekarang melakukan retest lagi terhadap H4 4140 ya. Dan kalau kita mendapatkan H4 tutup di bawah 4140, berarti kemungkinannya adalah marketnya ini akan lanjut turun untuk melakukan penurunan sampai untuk melakukan retest lagi ke dalam area resistance become support sebelumnya juga, dan sekaligus angka psikologi 4100 ya. Dan kalau kita lihat sekarang internal structure H4 ya, sebenarnya ya jujur ini saya lebih buat sebagai base, bukan sebagai yang namanya ini saya buat sebagai base, bukan sebagai swing. Oke, jadi sama halnya pada saat market ngebuat kecil di sini ya kan. Ini saya lebih memilih ngelihatnya adalah base. Jadi ini adalah drop base drop ya kan. Sehingga pada saat dia drop base drop di sini adalah swing high, ini adalah swing low. Change of character di sini ya kan terjadi, kemudian break of structure. Nah, saya pribadi ngelihatnya berarti secara H4 kalau dihitung swing ya,
high, low, high, low, high. Saya lebih prefer ngelihatnya begini untuk di time frame H4. Jadi selama dia masih di atas 4030, saya masih prefer ini dilihatnya adalah sebagai internal structure, swing bullishnya. Tapi di beberapa untuk versi orang-orang yang berbeda, itu kan ini dilihat sebagai swing ya kan? Karena ini dia yang high, dia ngebuat higher low, bahkan kalau pakai pakai line chart juga kelihatan ya kan? Higher low, higher high, higher low, higher high, dan sudah lower low. Nah, jadi walaupun ini sebenarnya adalah kalau dilihat ya secara kasarnya ini sudah terjadi change of character seperti yang saya infokan kemarin, ya kan? Di sini terjadi change of character, marketnya sudah bergerak turun. Menurut saya sini ya, karena ini marketnya masih dalam kondisi yang swing besarnya adalah masih seperti ini. Oke, swing besar ya. Swing besarnya adalah masih seperti ini. Begini. Jadi menurut saya ini hanyalah sebatas inducement. Dan inducement di sini berarti akan memvalidasi low yang baru aja tercipta pada pagi ini ya kan, sampai di 4126 akan menjadi low valid sebelum terjadinya kenaikan. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ngelihat swing besarnya ini masih bullish, ya ini sebenarnya swing besarnya masih bullish untuk di time frame H4, ya kan? Tapi kalau kalian ngelihat ini internalnya banget paling kecilnya, ya ini berarti sudah change of character. Tapi saya pribadi ngelihatnya ini adalah sebagai inducement, dan ketika inducementnya diambil ya kan, ini low di sini akan menjadi valid low. Yang dimana menurut saya ini akan bergerak seperti ini. Begini, low-nya diambil ya kan, low-nya diambil membuat inducement, kemudian baru dia akan naik ke atas. Menurut saya sih bakal bergerak seperti ini sih ya. Menurut saya ini bakal bergerak seperti ini. Nah, kapan ini kemungkinannya akan bisa kembali lagi naik dengan kondisi adalah untuk mengejar sekali lagi area yang lumayan banyak di sini ya. Di 4220 ini saya delete ya. 4221 H4, daily 4245 sampai banyak kali lah di sini ya kan. 4233 di sini sebagai base. Campur lah. Kapan ini semisalnya bisa kembali lagi ke atas? Ya sudah, karena ini adalah H4 ya. Karena ini adalah H4 berarti kita memerlukan H4 bisa kembali lagi di atas 4170. Jika semisalnya H4 bisa tutup di atas 4170, ini akan mengindikasi marketnya akan naik untuk sampai minimal 4200. Ya, minimal sampai 4200 dan maksimal ya udah sampai 4220 dan sampai teman-temannya di atas di sini. Jadi kalau ada yang mau cari buy sekarang, cari amannya adalah tunggu H4 di atas 4170. Retest, konfirmasi balik, baru cari buy. Bukannya nggak bisa nge-buy di sini ya kan, cuma masalahnya ini harganya sekarang masih ketahan di dalam dua area range H4 dari 4166 atau 4170 sampai 4140 di sini. Kalau sudah kondisi range kayak begini di tengah-tengah, jujur agak berat. Bakal kita mau ambil posisi aja ini bakal cukup sulit sebenarnya ya kan. Jujur ini bakal cukup sulit. Jadi kalau dilihat lebih amannya sekali lagi ya udah tunggu di atas aja, kita cari buy baru enak. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti yang saya katakan tadi di awal. Kalau misalnya marketnya memilih untuk rangingnya ini bisa gede sampai FOMC meeting minutes di hari Kamis pagi. Skenarionya adalah marketnya itu bakal ranging dari 4200 sampai 4150 atau enggak 413 ya 4140 lah secara H4. Kemungkinan marketnya akan ranging sebesar ini. Skenario parah ini ya. Sekiranya dia breakout ya kan, turun ternyata dia balik lagi ke bawah dan alhasil balik lagi ke bawah kayak begini bisa. Nah, ini kondisi yang dimana sebenarnya agak tidak saya inginkan. Yang saya inginkan adalah marketnya tetap dalam kondisi structure bullish. Ini hanya sebatas manipulasi low ya kan, sebelum melanjutkan high lebih tinggi dan break sampai teman-temannya 4200 plus. Lagi ya, yang saya inginkan adalah saya pengen swing di atas 4200 plus, bahkan kalau bisa sampai 4300 baru saya mau cari swing. Paling ideal, paling enak 4400. Dah itu adalah
final swing sell yang bisa saya pakai nanti. Gitu sih. Ya, jadi untuk H4 seperti ini, tapi ingat kemungkinan marketnya bisa terjadi sideways ya seperti ini kemungkinannya. Ya, jadi hati-hati sekali untuk masalah time frame H4. Ya, pastikan dia breakout, retest dan beneran ada konfirmasi baru dia muter, baru kita bisa nge-buy nanti. Atau kalian mau beneran cari amannya, ya udah nggak masalah, tunggu H1 di atas 4.200 dah. Itu kalau mau cari lebih amannya, walaupun secara jarak SL mungkin agak kecil ya kan, bukan agak kecil, agak jauh dengan TP-nya agak kecil, itu terbalik ya kan. Jadi ya bebas juga, tapi ini lebih ke versi H1. Oke? Untuk indikator menandakan bahwa stokastiknya sih ini dia ngebuang power ya, ngebuang power kayak ngereset power. Kemudian di sini juga tidak ada tanda-tanda divergent juga ya kan. Kemudian dari segi RSI-nya juga masih di 55. Kemungkinan ini dia retest 55 sebelum dia lanjut naik. Ini untuk sementara ini masih kelihatan ya. Ini masih kelihatan bullish dari segi time frame H4. Ini penurunannya hanya sebatas ngebuang ngebuang atau enggak ngeriset momentum lah, atau enggak ngeriset power itu. Dan kalau ditanya apakah saya ada open posisi buy, jujur saya belum. Saya niatan kemarin untuk open posisi buy ya kan. Cuman kok malah drop kencang sekali dan hasil ya udahlah, saya bodoh amat. Ya saya tunggu. Saya juga maunya tunggu kemarin malam di 4140 dan ya karena saya tidak sempat lihat chart juga kemarin ya kan, jadi ya udah saya telat. Terus sekarang apakah saya ngide untuk cari buy di area 4140 sekarang atau 4137 lah, pokoknya selama H4 tidak tutup di bawah 4137. Mungkin saya akan ngide cari buy di 4137 atau 4140 di sini lah ya. Mungkin saya akan ngide untuk cari buy-nya, cuman mungkin hanya sebatas kecil lotnya aja sih ya. Hanya kecil aja sih lotnya. Kemungkinan kalau saya ada ngide untuk cari buy di sini. Oke, sekarang kita ke H1. Oke, kalau dibilang berarti update untuk masalah ini H4-nya. Oke, H4 dan juga H1. Nah, kalau kita bicarakan masalah ini bukan inducement juga sih sebenarnya ya. Apa dikit saya buat ya. Ya nggak usah lah saya buat apa-apa ya. Nggak usah saya garis lah. Ya, berarti H4-nya ini kalau dibilang adalah bearish tadi ya, berarti ya internalnya doang dia bearish ya, internal doang. Tapi secara eksternalnya dia masih bullish ya kan. Terus kalau ditanya berarti apakah kita bearish? Ya H4 sekarang tadi sudah saya katakan adalah bearish karena dia sudah membuat new low yang baru ya kan. Apalagi ya kalau kita mau paksa nih ya, paksa banget untuk per satu candlenya. Oke, per satu candlenya high ya, ini low, kemudian tidak ada high lebih tinggi, low, high, lower low, lower high, dan lower low. Nah, berarti internal H4 kalau ingin chance of character balik naik lagi, tunggu di sini. Berarti sejalan dengan tadi yang saya katakan di sebelumnya ya kan, tunggu di atas 4170 pembalikan konfirmasi baru bisa cari buy. Berarti internal H4 tuh kayak begini ya, dia sudah ngebuat lower low masalahnya. Berarti di sini adalah swing high-nya. Ingat ini per satu candle sekarang masalahnya, belum ada candle-candle sebelumnya nih. Belum ada candle-candle setelahnya ya kan. Ini masih baru bergerak juga, candlenya masih bergerak ya kan. Sekarang kita ke H1. Oke, H1. H1 sepertinya juga sama sih ya. Oke, H1 berarti dia ngebuat high. Ini kita ngitung per satu candle lagi ya. Low, high, low, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, dan sudah ada lower low baru. Nah, berarti di sini secara H1-nya adalah change of character di sini. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat secara swing ya, ini 4166 dan 4165 sih ini bisa kita buat dua gini ya. Dua area sih sebenarnya nih. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau cari buy sih tunggu change of character di atas aja sih.
kayak begini sepertinya sih H1-nya sama kayak H4 sih ya. Begini, 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 dan dia begini. Berarti chance of character secara H1 pun sama sekarang, yaitu di atas 4168 ya. Berarti tunggu di atas 4168 baru kita bisa ngide untuk cari posisi buy secara lebih aman ya kan. Dengan demikian berarti ya udah, ini H1-nya bakal back to bullish dengan kondisi semoga marketnya beneran bullish lagi. Jadi kalau dibilang sekarang H1-nya adalah bearish, ya mau nggak mau sih sekarang iya bearish. Kenapa tidak cari sell? Ya cari sell kalau kalian mau sih boleh tunggu di bawah H44137 seperti yang saya katakan tadi ya kan. Atau kalian mau ngide secara H1 doang. Ya silakan aja sih, tapi targetnya sampai sini ya, 4100 tengah 4110. Sampai sini aja kalau ada yang ngide untuk cari sell. Oke. Atau enggak kalian tunggu marketnya tiba-tiba retrace naik ya kan, untuk ngebuat lower high secara time frame H1. Ya kan, mungkin di sini lower high-nya pembalikan, kalian bisa untuk cari sell sampai sini silakan. Ya. Nggak masalah, tapi karena saya lebih memilih untuk masih marketnya naik. Kalau ditanya bias saya ya, mungkin bias saya lebih condong, sekali lagi saya katakan disclaimer, adalah saya menginginkan cari swing sell 4200 plus. Yang tadi saya katakan 4200 oke, bagus. 4300 lebih bagus. 4400 adalah maksimum. Saya nggak bisa tawar lagi karena kalau sampai tembus di atas 4400 plus, apalagi sampai 4500, wah itu udah nggak bisa di swing sell lagi. Itu udah nggak bisa di swing sell. Oke, jadi karena saya lebih prefer masih bergerak naik untuk mendapatkan swing sell yang bagus, ya untuk sekarang sih bias saya adalah kontra untuk cari buy sih sebenarnya. Tapi kalau kalian ngide untuk tetap ambil sell dengan kondisi market structure sekarang juga it's okay, nggak masalah. Oke, itu untuk skenario-nya. Untuk di time frame 15 menit sekarang ya. 15 menit ini ya udah sih, ini 15 menit beneran apa namanya bearish sih ya. Apa mau dikata ini 15 menitnya beneran bearish ya. Nggak usah dipungkiri, ini udah back to bearish 15 menitnya. Ya udah, kita tinggal tunggu 15 menitnya terjadi chance of character juga sama di sini, tunggu di atas 4168 ya. Kalau ingin ngide buy sekarang nih ya, sebenarnya kalau ngide buy sekarang 15 menit jujur nggak begitu kelihatan, agak kacau. Bahkan saya mau kasih support resistance pun ini agak kacau ya, karena swingnya juga ini masih jalan ya, jadi agak susah kalau ada yang mau cari buy. Kalau mau tunggu di 5 menit terjadi change of character ya, wah ini sih agak berat nih. Kalau ada yang mau cari buy dengan dia tunggu di atas ya, wah. Set. Oke, ini dia drop, retrace, drop, retrace, kencang diambil, drop. Kalau mau sih, ini agak dilema juga sih ya. Tunggu di atas 4155 sih, supaya 5 menitnya ini chance of character di sini sebenarnya. Ya, kalau ada yang mau ngide cari buy sih sebenarnya kalau di sini agak susah sih. Mau nggak mau sih harus tunggu di atas di sini, baru kita bisa cari buy per 5 menit. Ya, 15 menit ini nggak kelihatan sebenarnya, agak payah. Oke, itu ya untuk di 5 menit kalau ada yang mau cari buy di sini bukannya nggak bisa, agak berat aja, agak ngelawan sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngide cari buy mungkin time frame-nya mungkin lebih kecil lagi ya, di bawah 5 menit, mungkin 3 atau 1 menit gitu. Oke, sebelum saya tutup, kita bicarakan seperti biasa adalah candle tidak punya ekor. Setelah berjam-jam kemarin, coba kita cek ya, apakah ada utang sebenarnya yang masih dicari sama market. Untuk candle terdekat, candle yang tidak punya ekor itu ada satu di sini, 4164 ya kan. Kemudian di atasnya ini bersih, saya rasa kalau nggak salah.
Ya, ini bersih sampai 4.200 ya kan. Karena kalau di drag ke belakang ini sudah cukup jauh sih. Bahkan ini 4.200 plus tidak ada utangnya sampai 4220 ya kan. Oke, kalau kita ke bawah sekarang, apakah ada utang yang masih bisa dicari sama market? Kalau ke bawah berarti kita memasuki harga pada saat NFP. NFP di sini candle tidak punya ekornya ada satu. Bener nggak ya? Oke, di harga 4115,7. Oke, di sini ya. Di bawahnya lagi sampai NFP jauh sih di 4060 ya. Ini ada dua nih di sini dan di sini. Oke, karena ini terlalu jauh ya. Jadi menurut saya sih kita pakai dua aja dulu ya. Paling dekat sih 4064 paling dekat ya kan. Kemudian kalau mau dia bergerak bearish ke bawah, nextnya berarti kalau dia mengincar candle nggak punya ekor sih di sini di 4115 sih kemungkinannya. Oke, ini support resisten biasa. Oke, sebenarnya kenapa dia mantul? Kalau dicari mungkin ada demand di sini sih. Di bawah sih demandnya. Nggak ada sih sebenarnya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi kalau ada yang ide untuk cari buy, minimal tunggu nih 5 menit di atas 4155 ya. Tunggu di atas 4155. Breakout, konfirmasi retest, retest konfirmasi baru cari buy dengan di sini targetnya sampai 4164 candle nggak punya ekornya. Terus kalau semisalnya itu adalah dia ke bawah, kalian ngide untuk cari sell bisa dengan target di sini ada satu candle nggak punya ekor, mungkin kalian targetin sampai 4115 dulu juga nggak masalah, atau maksimum sampai 4106 bisa juga, tidak menjadi masalah. Atau mau sekalian cari aman. Ya sudah, tunggu change of character di atas 4170 baru kalian cari buy. Enaknya sih begitu untuk hari ini ya. Tapi kalau misalnya marketnya memilih untuk ranging ya kan, ranging nih bolak-balik. Ya rangingnya ini beneran segini nih. Jebret, dah. Dia ranging bolak-balik segini sampai hari Kamis. Wah, itu sakit sih. Sakit banget beneran. Dah, dia begini sesi Asia, nanti sesi London naik, Amrik turun dan begini terus sampai hari Rabu pagi, Kamis pagi. Wah, ini capek sih. Oke. Berarti ini 15 menitnya saya ganti bearish dulu. Ya, saya ganti bearish dulu. Oke. Jadi kalau marketnya nanti bisa break di atas 4170, ini akan mengindikasi marketnya semua time frame akan kembali lagi bullish ya. Jadi kalau sekarang kalau ada yang ide cari sell, ya udah di sini tunggu di 5 menitnya di sini ya, karena ini merupakan area swing high dan juga area supply. Jadi kalau dia ketahan di sini, kalian ngide untuk cari sell boleh. Tapi kalau dia tiba-tiba breakout, mungkin bisa switch untuk cari buy. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jujur saya belum ada open posisi sama sekali. Dan kalau saya ada ingin open, mungkin saya bisa open. Dan ingat nanti malam akan ada live di Discord ya, bagi yang pengen masuk Discord bisa. Dan untuk di hari Rabu kita ada webinar gratis jam berapa ya? Sebentar, saya lupa. Ini ya sebelum saya tutup ya. Bagi yang pengen masuk webinar di hari Rabu jam mana dia ya? Terakhir nih ya. Ini bagi yang webinar gratis bersama penasihat berjangka Almai hari Rabu jam 8:30 WITA atau nggak jam 7:30 WIB. Kalau kalian ingin daftar konfirmasi kehadiran, di sini sih sudah saya share linknya ya. Tapi yang pengen linknya bisa hubungi aja nomor WhatsApp adminnya yang ada di kolom deskripsi. Oke, tinggal minta aja untuk menghadiri webinar hari Rabu tanggal 8 Juli besok. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.